Ustadz Komar membeberkan detik-detik pengeroyokan terhadap dirinya di pemakaman wakaf di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Ia mengatakan pengeroyokan itu terjadi pada H+1 Lebaran atau pada Selasa 3 Mei pagi. Ketika itu, Ustadz Komar bersama anak dan keponakannya sedang melakukan aktivitas ngaji kubur di pemakaman wakaf tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Anas Furqon Hakim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Anas. Peristiwa pengeroyokan terhadap seorang pria bernama Ustadz Komar berusia 49 tahun terjadi di pemakaman wakaf di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, tepatnya pada H+1 Lebaran atau Selasa 3 Mei 2022 sekitar pukul 9 pagi. Ustadz Komar menjelaskan bahwa mulanya dia bersama anak dan keponakan tengah melakukan aktivitas ngaji kubur di pemakaman wakaf tersebut. Tak berselang lama datang sekelompok remaja ya, berusia sekitar 17 hingga 20 tahun ke atas untuk berziarah di pemakaman tersebut. Namun saat itu Ustadz Komar melihat bahwa salah satu atau beberapa remaja menyalakan petasan di pemakaman wakaf itu. Hal itu membuat Ustadz Komar dan peziarah lainnya merasa terganggu. Alhasil Ustadz Komar pun menegur remaja yang menyalakan petasan itu. Dia mengaku menegur remaja tersebut secara sopan dengan mengatakan, tolong jangan menyalakan petasan karena ini kuburan dan banyak orang yang tengah mengaji dan berziarah. Untuk beberapa saat remaja tersebut terdiam, namun tak lama kemudian remaja tersebut kembali menyalakan petasan sehingga kembali mengganggu aktivitas yang ada di makam wakaf tersebut. Ustadz Komar pun kembali menegur remaja yang menyalakan petasan itu kembali dilayangkan teguran secara sopan. Setelah itu ia pun meminta bantuan kepada warga di sekitar makam bernama Syahro untuk menegur juga remaja yang menyalakan petasan. Dianggap mengadu, remaja atau sekitar 7 remaja tersebut melakukan penyerangan dan mengeroyok Ustadz Komar. Dalam aksi pengeroyokan itu, Ustadz Komar mengaku sempat melakukan perlawanan. Dia bahkan mengaku sempat membuat 4 dari 7 pelaku pengeroyokan terkapar. Namun karena kewalahan menghadapi para pengeroyok yang jumlahnya tak sebanding dengan dirinya, dia pun harus babak belur dan berlarian ke rumah seorang warga setempat. Ia juga harus dilarikan ke rumah sakit otomatis karena mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Dia sempat memperlihatkan beberapa luka akibat pengeroyokan itu, beberapa diantaranya adalah patah tangan kanan, kemudian memar di tulang rusuk, kemudian robek di paha kanan. Dia juga terluka di bagian kaki kirinya yang terlihat lecet. Sementara itu, pihak kepolisian tengah menyelidiki kasus pengeroyokan ini. Kapolsek Cilandak, Kompol Multazam mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi, termasuk dari pihak pelapor atau korban. Sementara ini pihaknya masih memburu para pelaku pengeroyokan tersebut. Begitu. Baik, terima kasih Anas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.